Dia belum pernah berperang, saudara. Kecilin dikit. Kita ingat, dia bukan tentara. Dia hanyalah gembala yang imut-imut. Tetapi kita melihat, dia memiliki iman yang luar biasa. Apa ini katakan? Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Allah segala barisan Israel, kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam wis. Ini iman, saudara. Iman raksasa untuk mengalahkan raksasa itu. Apa yang dia punya? Dia hanya bawa ketapel. Mungkin di punggungnya ada kecapi. Mungkin ada kambing-kambing ngikutin dia dari kejauhan. Tapi dia punya iman yang luar biasa. Dan kemudian kita lihat ayat berikutnya. Nah, saudara sekalian, dia belum mengalahkan Goliat. Dia belum mengalahkan Goliat. Tetapi dia sudah memuji Tuhan. Bukankah itu iman yang harus kita miliki? Dikatakan, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Jadi dia nggak bawa lembing dan pedang. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam kami. Dia bisa maju, dia bisa bawa siomay, dia bisa bawa sabit. Tetapi dia tahu itu nggak ada gunanya. Karena Tuhanlah yang berperang. Dan dia kembalikan kemuliaan bagi Tuhan. Bukankah itu suatu iman yang luar biasa? Kalau kita menghadapi raksasa kita panggil teman-teman. Betul? Kita pakai kekuatan kita. Nah, ini adalah iman Daud. Nah, kemudian kita melihat iman daripada Yonatan. Yonatan jarang diceritakan. Kalau cerita tadi kita sudah dengar kan? Kita sudah tahu. Yonatan jarang sekali diceritakan. Saudara, kita lihat iman daripada Yonatan di pasal ke-14 sebelumnya. Jadi ketika Daud masih kecil, Daud masih mengembalakan, Yonatan sudah berperang. Dan kita lihat di sinilah. Pada suatu masa, bangsa Israel ngumpet di gua, saudara. Termasuk Raja Saul, semuanya ngumpet di dalam. Tetapi pada malam hari, Yonatan membawa satu orang, pembawa alat perangnya. Dia keluar. Karena mereka di gua. Di atas sana ada garnisium. Ada penjaga orang Filistin. Tapi Yonatan, saudara akan melihat iman daripada Yonatan. Kata, maka berkatalah Yonatan kepada pemuda itu, pembawa alat-alat perangnya. Mari kita pergi ke pos orang Filistin si kafir itu. Barangkali Tuhan mau menolong kita sebab Tuhan dapat memberi kemenangan. Baik dengan banyak orang maupun sedikit orang. Seperti Daud. Mau ketapel, kecapi, apapun dibawa yang memenangkan Tuhan. Daud punya sikap yang sama. Mau banyak orang, mau sedikit orang, Tuhan yang akan memenangkan. Amin. Kemudian ayat 12. Orang-orang dari pasukan pengawal itu berseru kepada Yonatan. Pembawa senjata itu katanya. Jadi orang-orang itu mereka merangkak keluar saudara daripada gua. Dan ketahuan sama penjaga-penjaga Filistin itu. Dan mereka mungkin menertawakan. Hei, naiklah kemari, maka kami akan menghajar kamu. Apa dikatakan Yonatan? Lalu kata Yonatan kepada pembawa senjatanya, naiklah mengikuti aku, sebab Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Israel. Jadi sebelumnya itu Yonatan mengatakan, kalau orang itu mengatakan, naiklah, kami akan menghajar engkau. Dia katakan, wis pasti mereka sudah diserahkan Tuhan kepadaku. Dia mengatakan itu. Bahkan disuruh naik, mau dihajar. Dia sudah punya iman bahwa mereka akan dikalahkan Tuhan. Kemudian mereka memang dikalahkan Tuhan. Demikian Tuhan menyelamatkan orang Israel pada hari itu. Pertempuran itu meluas sampai lewat Bet Awen. Tetapi setelah Yonatan dan pemuda itu membunuh 20 orang Filistin, Tuhan menyebabkan gempa bumi dan orang Filistin saling menyerang. Kemudian bangsa Israel, tentara Israel di bawah Saul keluar dan mengalahkan bangsa Filistin. Saudara, karena iman Yonatan. Jadi Yonatan itu sudah punya pengalaman dan pengalamannya adalah dengan iman. Nah, saya katakan, persahabatan yang sejati berdasarkan iman yang sama. Nah, ketika
ketika Daud mengatakan sesuatu yang sama dengan apa yang dikatakan Jonathan, Jonathan sudah menyukai Daud. Ketika Daud datang kepada Saul selesai berbicara, dia langsung menangkap Jonathan, mengikat perjanjian. Kenapa saudara? Karena Jonathan melihat iman yang sama dengan dia. Iman percaya yang mengandalkan Tuhan, yang mengagungkan Tuhan. Yang percaya bahwa hanya Tuhan mengalahkan musuh-musuh Israel. Iman yang sama membuat mereka menjadi satu. Hari-hari ini saudara mencari teman, bagaimana? Karena suka hobinya, dandan, masak, makan? Atau karena sama imannya? Selalu bisa mendengar orang-orang kalau teman saudara di gereja sekalipun, doanya beriman. Perkataannya penuh dengan iman dan hikmat Tuhan. Atau orang-orang hanya mengandalkan kekuatan sendiri. Hanya mengandalkan teman, relasi, koneksi, KKN dan sebagainya. Jonathan tahu, anak ini saya sukai. Saya ingin mengikat perjanjian dengan dia. Saya akan mengasihi dia lebih daripada saya mengasihi saya sendiri. Itu perjanjian persahabatan. Atas dasar iman yang sama. Kenapa saudara? Karena mereka memiliki sumber yang sama, Yahweh. Kekuatan yang sama, Yahweh. Yahweh yang menolong mereka. Daud, Jonathan. Jadi sama kan? Saudara harus hari-hari mencari konco-konco teman-teman yang sama imannya. Itu akan menjadi pertemanan, persahabatan yang sejati bagi saudara. Yang selalu akan berkorban bagi saudara, yang selalu akan, namanya sahabat sejati, mementingkan saudara daripada dirinya sendiri. Itu adalah sahabat sejati. Dan kita akan melihat seterusnya apa yang terjadi. Saya berikan satu statement di sana. Semakin kita memiliki iman yang sejati kepada Allah yang sama, semakin memiliki hubungan yang murni dengan Yesus, semakin kita dekat dengan Allah, betul? Sudah pasti kita akan semakin dekat satu sama lain. Ya kan? Saya pernah kasih ilustrasi, kalau ini Yesus di sini. Ada jemaat A, sayang kepada Yesus. Jemaat B, musuhan. Tapi dia sayang kepada Yesus. Kalau kita memiliki iman yang sama kepada Yesus, titik yang sama, tadinya musuhan, lama-lama mendekat. Mendekat kepada Yesus. Lama-lama jarak keduanya akan mendekat kan? Seharusnya seperti itu. Kalau saudara tetap musuhan dengan seharusnya menjadi saudara seiman saudara, apakah saudara sungguh memiliki iman yang benar? Tidak mungkin saudara akan memusuhi teman di dalam gereja. Teman seiman saudara, kalau saudara memiliki iman yang sama. Wah, Allahnya beda apa? Yesusnya beda. Yesusnya sama. Korbannya sama, salibnya satu. Kok bisa musuhan di dalam gereja? Seharusnya menjadi teman lebih daripada saudara. Terlebih saudara yang merantau jauh. Jauh daripada saudara di Indonesia. Teman di gereja, teman satu perjanjian darah dengan Yesus harus lebih daripada saudara di Indonesia. Saling menolong, saling mendahulukan. Betul? Saling berkorban. Yang paling kencang sudah menangkapnya. Amin. Nah, kita akan melihat selanjutnya. Mereka memiliki iman yang sama. Nah, saya ingin berikan sesuatu. Bahwa, oke, mana catatannya? Oh. Bahwa persahabatan sejati karena iman itu akan selalu mengasihi seperti Allah mengasihi. Oke? Karena kita mengalami kasih yang sama, betul? Kita akan mengasihi dengan kasih yang sama. Saya tahu bahwa persahabatan dalam dunia ini ada dua sifat. Dia menganggap teman itu konsumen. Tidak menguntungkan, caulah. Atau pertemanan hanya seperti kontrak. Tidak sesuai janji, bye-bye lah. Tidak sesuai janji, caulah. Ya kan? Kita pertemanan orang beriman adalah pertemanan karena perjanjian, covenant. Saudara, kalau saudara
kita adalah anak perjanjian baru, betul? Kalau saudara ketika mengalami masalah berdosa di hadapan Tuhan, Tuhan tahu saudara? Karena perjanjian darah saudara, Tuhan tetap mengasihi saudara. Karena perjanjian salib bersama Tuhan, Tuhan tetap mengasihi saudara. Demikian pertemanan di dalam perjanjian seiman, kita tetap mengasihi. Amin. Di dalam 1 Samuel 20 ayat 33 mengatakan, tetapi Yonatan menjawab Saul, ayahnya itu, katanya kepadanya, mengapa ia harus dibunuh? Jadi Saul itu ingin membunuh Daud. Yonatan datang kepada bapaknya. Apa yang dilakukan Daud? Lalu Saul melemparkan tombaknya kepada Yonatan untuk membunuh anaknya sendiri. Maka tahulah Yonatan bahwa ayahnya telah mengambil keputusan untuk membunuh Daud. Saudara bisa bayangkan, seorang sahabat mengasihi sahabatnya luar biasa, bahkan sampai hampir menjadi korban. Dan kita tahu kemudian Saul berusaha membunuh Daud beberapa kali, dimanapun Saul berada dia ingin membunuh Daud, mengejar Daud di kota-kota. Tetapi Yonatan tetap membela Daud, karena dia mengasihi Daud adanya. Saudara, Yonatan lebih daripada saudara. Demikian kita harus memiliki teman dalam suatu perjanjian lebih daripada saudara. Saya percaya saudara punya teman yang lebih daripada saudara. Amin. Kalau tidak ada, cari satu saudara. Minimal kita punya satu. Tetapi berdasarkan iman yang sama. Di dalam Amsal 17 mengatakan seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Dan menjadi seorang saudara dalam. Saudara punya sahabat seperti itu? Amin, puji Tuhan. Amin. Kalau yang belum punya, cari sahabat, adakan perjanjian. Karena saudara menemukan seseorang yang memiliki iman yang sama. Persahabatan yang sejati lahir dari kasih yang tulus. Amin. Rela berkorban. Tapi firman Tuhan mengingatkan kita di dalam Roma 12 ayat 10. Terjemahan sederhana. Sebagai saudara-saudari seiman yang sudah bersatu dalam satu iman, hendaklah kamu saling mengasihi dengan sepenuh hati. Juga hendaklah kamu berusaha menghormati semua saudara seiman melebihi. Ada yang kekemplang sama ayat ini? Jangan lihat kiri kanan. Ya, lihat jangan kiri kanan. Bertobat saja. Oke. So, Daud dan Yonatan mengikat persaudaraan berdasarkan iman yang sama. Amin. Saudara coba saja mengikat persaudaraan pertemanan dengan iman yang berbeda. Nilai kebenarannya akan berbeda. Respon kebenarannya akan berbeda. Betul? Dan saudara kemudian akan mengalami masalah dalam pertemanan saudara. Yonatan, Daud ada masalah? Ada dalam kehidupan mereka. Selama pertemanan mereka ada masalah. Tidak ada pertemanan yang tidak ada masalah. Tetapi karena mereka memiliki iman yang sama, kepada Allah yang sama, semua masalah bisa diselesaikan. Amin. Saya dulu mempunyai seorang teman baik, saudara, waktu SMA gitu ya. Karena saya anak rantau gitu ya, tinggal nebeng di keluarga Om gitu ya. Ya, uang jajan terbatas. Kebetulan saya punya teman sangat baik SMA. Jadi sering saya tinggal di rumah dia. Kalau sudah tinggal kan makan kan gratis. Ya, kalau sudah weekend suka pergi bareng sama teman-teman lain, pulang-pulangnya tinggal di rumah dia. Mamanya sangat baik kepada saya. Ya, pakai baju dia. Ya kalau tiba-tiba nginep kan baju nggak ada baju kan, dia sepantaran saya. Ya, baju dia saya pakai, celana dia saya pakai, kecuali yang dalam. Teman sangat baik sekali, sangat baik sekali. Ya. Jangan pikir yang macam-macam ya. Sangat-sangat baik. Ketika kita berbicara tentang Daud dan Yonatan, banyak orang mentafsirkan yang macam-macam.
tapi itu adalah pertemanan yang murni dan sejati. Nanti kita akan melihat beberapa poin lagi. Karena pertama kita tahu iman yang sama. Teman saya itu walaupun dia kurang baik hidupnya, tapi akhirnya ketika dia pindah ke Semarang, kemudian saya kenal lagi, dia sudah menjadi anak Tuhan, dia melayani gereja. Sebelum COVID dia meninggal sih, masih meninggal muda karena masa mudanya itu dia suka makan yang enak-enak gitu ya. Tapi dia udah menjadi anak Tuhan, puji Tuhan. Tapi saya menghargai persahabatan dengan dia, ya luar biasa sekali. Nah, walaupun waktu pertama dia belum menjadi orang percaya, saya juga tidak 100% gitu ya. Tapi saya anak kuai-kuai. Ya, makanya saya diterima. Ya. Nah, hari ini kita belajar Daud dan Yonatan ini, persahabatan mereka dimulai dari iman yang sama. Harus dimulai pertama-tama dari iman yang sama. Karena persahabatan itu tidak hanya saling mengasihi. Persahabatan atas dasar iman adalah saling menguatkan dan saling membangun. Amin. Ada satu kejadian ketika Daud harus kabur daripada Saul, bapaknya Yonatan. Justru Yonatan yang datang untuk menguatkannya. Karena mereka adalah sahabat di dalam iman yang sama. Dikatakan Samuel 23. Maka bersiaplah Yonatan, anak Saul, lalu pergi kepada Daud di Koresa. Ia menguatkan kepercayaan Daud kepada Allah. Saudara harus perhatikan kata ini. Ia menguatkan kepercayaan Daud kepada Allah. Ingat iman mereka kepada Yahweh. Dia tidak datang hanya untuk menguatkan Daud, percaya diri, kuatkan hatimu. Tidak, dia menguatkan Daud kepada. Dia tidak mengatakan, Daud kamu tenang saja, saya ada di istana, saya akan membelamu. Tidak, dia menguatkan Daud kepada, karena mereka memiliki iman yang sama kepada Allah. Sahabat yang sejati akan menguatkan saudara, bukan kepada dunia ini. Bukan kepada talenta kekuatan saudara. Tapi menguatkan kau saudara kepada Allah. Amin. Sering kita memiliki teman hanya, saya doakan kamu, kuatkan hatimu, kamu pasti bisa. Ya kita tahu itu semuanya. Tapi sahabat karena perjanjian dengan iman yang sama akan menguatkan saudara kepada Allah. Mereka akan mengarahkan saudara bukan kepada diri saudara, kepada saya, tetapi kepada Allah. Itu adalah sahabat yang sejati. Karena dibangun daripada iman yang sama kepada Yahweh. Amin. Persahabatan atas dasar iman juga akan mendorong kita semakin dekat kepada Tuhan. Dalam 1 Samuel 12:13. Lalu berkatalah Yonatan kepada Daud, demi Tuhan Allah Israel, besok atau lusa, kira-kira waktu itu aku akan memeriksa perasaan ayahku. Apabila baik keadaannya bagi Daud, masakan aku tidak akan menyuruh orang kepadamu dan memberitahukannya kepadamu. Saudara tahu bahwa Daud sudah rada-rada gila. Karena Daud menentang Tuhan, bahkan dia melakukan sesuatu yang menyalahkan otoritasnya sebagai raja. Dia menjadi imam. Dan kemudian roh Allah meninggalkan dia. Masuklah roh jahat kepada dia. Saudara tahu, Saul. Saudara tahu bahwa sebenarnya Yonatan itu tidak hanya melihat pada waktu Goliat, saudara. Tetapi Daud itu sudah datang kepada Saul malam hari untuk memainkan kecapi. Jadi saudara bisa melihat Daud. Daud siang hari gembala, malam hari adalah worship leader. Menenangkan emosi Saul, Raja Saul yang sudah kacau pada waktu itu. Dan kemudian karena Daud bisa mengalahkan Goliat dan masyarakat di sana memuja-muja Daud, Saul menjadi iri. Dan ini yang terjadi. Perasaannya, emosinya nggak stabil. Jadi Yonatan harus memeriksa bapaknya. Ayat 13 mengatakan, tetapi apabila ayahku memandang baik untuk mendatangkan celaka kepadamu, beginilah kiranya Tuhan menghukum Yonatan, bahkan lebih lagi daripada itu, sekiranya aku tidak menyatakan kepadamu dan membiarkan engkau pergi sehingga engkau dapat berjalan dengan selamat. Jadi dia seperti mata-mata. Karena sudah perjanjian persahabatan.
Mungkin dia sudah tahu bapaknya sedikit-sedikit miring. Tetapi yang pasti dia tahu. Dia tahu saudara. Bapaknya menjadi raja tinggal sebentar. Dan ada satu lagi raja yang akan menggantikan adalah Daud. Amin. Dikatakan Tuhan kiranya menyertai engkau seperti ia menyertai ayahku dahulu. Sahabat yang sejati didasarkan iman yang sama akan membawa saudara dekat kepada Tuhan. Bukan membawa saudara jauh daripada Tuhan. Itu adalah sahabat yang sejati. Amin. Nah, saudara sekalian, kita lihat poin berikutnya. Persahabatan sejati tidak akan pernah, katakan kiri kanan, tidak pernah iri. Biasanya kalau orang iri, cemburu itu apa sih dasarnya? Bukan cemburu itu. Ini yang masih single. Orang yang suka iri dan tidak mampu. Biasanya orang-orang seperti itu orang yang insecure. Ya kan? Takut didahului. Ya kan? Takut kalah. Insecure, tidak ada rasa aman dalam kehidupannya. Makanya saya bilang, persahabatan sejati harus dimulai dari iman pertama. Yang kedua, persahabatan sejati tidak akan pernah cemburu. Kalau saudara memiliki iman yang kuat kepada Yahweh yang kuat, saudara tidak pernah akan iri akan kesuksesan orang lain, akan talenta orang lain, akan berkat orang lain, betul? Ketika ada teman kita tiba-tiba dulunya masih unyu-unyu gitu ya, masih polos, tiba-tiba melayani di depan panggung. Bagaimana perasaan ini? Nah, itulah tesnya. Kalau saudara iri berarti saudara insecure. Ketika orang iri, mereka juga membanding-bandingkan. Dulu kan dia ini, saya tahu. Gitu? Membanding-bandingkan. Itu yang menyebabkan orang menjadi cemburu dan menjadi iri. Ya kan? Nah, saudara kita melihat, persahabatan sejati tidak ada cemburu dan iri karena apa? Mereka melihat apa yang Allah lihat. Selama saudara melihat dengan kacamata pengetahuan saudara, pengalaman saudara, latar belakang saudara akan cemburu. 1 Samuel 16:7 katakan, bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Selama saudara melihat dengan mata jasmani saudara dan otak saudara mikir, terus nggak bisa tidur, keluar turun ke hati, iri, cemburu. Sahabat yang sejati tidak pernah iri. Betul? Saudara, Yonatan, tadi kita melihat perbedaannya kan? Yonatan punya banyak alasan untuk cemburu dan iri kepada Daud. Setuju ya? Dia punya alasan. Dia yang harus menjadi raja. Kenapa pula itu Nabi Samuel mengurapi Daud menjadi raja? Saya ini anak raja, anak pertama. Seharusnya dia harus menjadi raja kan? Kenapa Daud dari negara anta berantah? Kota kecil Bethlehem. Anak paling kecil. Diurapi. Tapi Yonatan, karena imannya, dia tidak cemburu dan iri kepada Daud. Daud dipuja-puja. Seluruh masyarakat, bahkan wanita-wanita. Yonatan sudah menjadi pahlawan perang sebelum Daud mengerti apa itu perang. Yonatan sudah mengalahkan banyak musuh sebelum Daud dipakai Tuhan. Yonatan tidak iri. Yonatan tidak iri. Daud dikatakan orang yang berkenan di hatinya Tuhan. Yonatan tidak iri. Karena dia tahu itu sahabatnya. Saudaranya. Orang yang
memiliki sahabat sejati, mereka tidak akan iri, mereka akan merayakan ketika Tuhan pakai mereka. Betul ya? Mereka akan bersyukur. Tidak akan pernah ada iri. Tapi harus dimulai dengan poin pertama, iman yang sama. Mereka akan bersyukur dan merayakan. Dan mereka yang punya hati yang besar mengatakan, I'm next. Tuhan berkati dia. Mungkin di sini sih main sih. Saya melayani sudah lama. Saya bertalenta. Kenapa dia jadi worship leader? Orang yang memiliki iman yang sama mengerti Tuhan pakai suka-sukanya Tuhan. Tuhan pakai seturut rencana Tuhan. Tuhan melihat dengan mata Tuhan, kita melihat dengan mata kita. Kita harus punya sikap juga yang sama. Dia diberkati, puji Tuhan, I am next. Saya berikutnya. Bukan kita iri hati. Jonathan tidak iri hati. Saudara tahu ketika dia mengikat perjanjian dengan Daud, apa yang dilakukan? Diberikan jubahnya. Saudara tahu arti jubah itu? Mungkin itu jubah pangeran. Diberikan alat perang, pedang, panah dan semuanya. Biasa kalau serdadu itu mereka punya pedang, pedang khusus. Pedang kesayangan. Armornya mereka, alat perangnya punya pribadi, diberikan kepada Daud. Dia tidak iri ketika Daud bisa mengalahkan Goliat. Dia bersyukur, kamu pakai ketapel tadi ya, sekarang pakai alat perang yang lengkap. Merayakan Daud mengalahkan Goliat. Tidak iri. Itu adalah sahabat yang sejati. Mereka tidak iri. Tadi kita melihat bahwa Jonathan menanggalkan jubah yang dipakainya, memberikannya kepada Daud, baju jubah perangnya sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Itu bukan sesuatu yang main-main saudara memberikan itu. Itu sepertinya, aku sekarang menjadi bagian daripadamu. Aku lebih rendah daripadamu. Persahabatan sejati tidak ada cemburu karena menempatkan prioritas Allah di atas segalanya. Kita tidak pernah akan cemburu dengan orang lain kalau kita melihat dengan mata Allah melihat. Kita tidak akan pernah cemburu kalau kita menempatkan prioritas Allah di atas segalanya. Amin. Kita lihat bacanya. 1 Samuel 23, 15-18 mengatakan, Daud takut karena Saul telah keluar dengan maksud mencabut nyawanya ketika Daud ada di padang gurun Zif di Koresa. Maka bersiaplah Jonathan anak Daud lalu pergi kepada Daud di Koresa. Ia menguatkan kepercayaan Daud kepada Allah. Ayat 17 perhatikan. Dan berkata kepadanya, jangan takut sebab tangan Allahku Saul tidak akan menangkap engkau. Engkau akan menjadi raja atas Israel. Dia tahu nubuatan, dia tahu urapan Samuel kepada Daud. Engkau akan menjadi raja, jangan takut. Kemudian dia katakan apa? Dan aku akan apa? Menjadi orang kedua di bawahmu. Betul ya? Ayatnya itu? Bukan. 1 Samuel 23. 1 Samuel 23. 1 Samuel 23. Saya ingin saudara baca ini dan saudara bisa mengerti. 1 Samuel 23 ayat 15 sampai 18. Ada? Gak ada? Oke. Saya bacakan ya. Ayat 17 tadi mengatakan, dan berkatalah Jonathan kepada Daud, janganlah takut sebab tangan ayahku Saul tidak akan menangkap engkau. Engkau akan menjadi raja Israel. Dia katakan kepada Daud. Dan aku akan menjadi orang kedua di bawahmu. Juga ayahku Saul telah mengetahui yang demikian itu. Kemudian, ayat 18, kedua orang itu mengikat perjanjian lagi di hadapan Tuhan. Dan Daud tinggal di Koresa tetapi Yonatan pulang ke rumahnya. Saudara, persahabatan sejati tidak iri. Dia tahu dia akan menjadi raja. Tetapi dia juga mengerti kehendak Tuhan. Prioritas Tuhan.
bahwa Daud akan menjadi raja menggantikan Saul. Kadang-kadang kita nggak lego gitu ya. Dia kan masih ingusan. Si Daud masih ingusan. Bisa menjadi raja. Seharusnya saya pahlawan perang. Bangsa Israel menjadi raja. Tapi dia tahu prioritas Tuhan sehingga semua cemburu dan irinya hilang. Dia katakan engkau akan menjadi raja dan aku orang nomor 2-nya. Sungguh sikap yang luar biasa. Seorang yang mengerti kehendak Tuhan. Persahabatan yang terjadi tidak pernah akan menjadi cemburu. Amin. Ada kalanya saudara dalam kehidupan saudara di mana doa saudara, keinginan saudara, cita-cita saudara, pekerjaan, suami, saudara gumuli, tetapi sahabat saudara yang mendapatkan semuanya. Kok dia dulu mendapatkan suami? Oh dia dulu yang tercapai cita-citanya. Jangan pernah iri. Kita punya Allah yang sama, Allah yang berkuasa, Allah yang kaya, Allah yang memberkati kita semuanya. Allah yang mengasihi kita semuanya. Saya percaya kalau kita belajar hari ini, kita tidak pernah akan cemburu, iri satu sama lain di tempat ini. Saudara, kalau saudara iri kepada teman saudara yang diberkati dalam pekerjaannya, saudara sedang meremehkan Tuhan saudara. Dengan kasar saya mengatakan saudara menghina Tuhan saudara. Seakan-akan dia hanya mampu memberkati satu orang. Betul? Kalau saudara mengeluh di hadapan Tuhan, seakan Tuhan itu pelit dan dia hanya bisa memberkati teman saudara dan tidak memberkati saudara. Tuhan saudara maha kuasa. Kalau dia bisa memberkati dia, walaupun selama ini berkat itu yang saudara impi-impikan. Amin. Prioritas Tuhan. Pertemanan saudara akan menjadi baik, menjadi murni. Lihat dengan kacamata Tuhan, saudara akan melihat sesuatu yang berbeda. Amin. Jadi persahabatan sejati didasari dengan iman yang sama pertama, kemudian dia tidak akan pernah cemburu. Yang ketiga, persahabatan sejati adalah setia. Siapa suka kata setia? By the way, Jonathan tidak cemburu tapi Saul bapaknya cemburunya. Sudah tahu pernah ada kejadian dia mengubur Daud sampai kemana-mana. Ada beberapa kesempatan Daud bisa membunuh Saul, tetapi dia tidak membunuh Saul. Kenapa? Saudara tahu mengapa Daud tidak membunuh Saul? Ya, dia percaya Saul itu masih diurapi, walaupun urapan Tuhan sudah terangkat. Dia menghormati orang panggilan Tuhan. Sampai Tuhan sendiri mengambil nyawanya. Dia tidak punya hak. Walau dia punya berbagai alasan untuk membunuh Saul. Dan punya banyak kesempatan untuk membunuh Saul, dia tidak lakukan. Itu karena dia mengutamakan Tuhan. Amin. Persahabatan sejati adalah yang setia. Kita semua suka sahabat yang setia. Ya kan? Setia dalam suka dan duka. Setia ketika kita membutuhkan. Setia dan dapat kita andalkan. Amin. Setia ketika kita sendiri dan selalu mendukung kita. Amin. 1 Samuel 20 ayat 14-17 mengatakan, jika aku masih hidup, bukankah engkau akan menunjukkan kepadaku kasih setia Tuhan? Tetapi jika aku sudah mati, janganlah engkau memutuskan kasih setiamu terhadap keturunanku sampai selamanya. Ini Jonathan minta kepada Daud. Dan apabila Tuhan melenyapkan setiap orang dari musuh Daud dari muka bumi, janganlah nama Jonathan terhapus dari keturunan Daud. Melainkan kiranya Tuhan menuntut balas daripada musuh-musuh Daud. Ini Jonathan meminta konfirmasi kesetiaan daripada Daud. Dan Jonathan menyuruh Daud sekali lagi bersumpah demi kasihnya kepadanya. Sebab ia mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Seperti perjanjian ketiga lagi. 2 orang sahabat. Dan Daud menepati janjinya. Kasihnya setia kepada Jonathan.
Saudara tahu ketika perang kemudian, Saul, Yonatan dan kedua saudaranya meninggal. Saul meninggal karena bunuh diri, tapi Yonatan dan kedua saudaranya mati di tangan Filistin. Saul yang terluka akhirnya bunuh diri. Dan kemudian kedengarannya Daud, Yonatan meninggal, mati. Daud menuliskan suatu ratapan yang luar biasa tentang Yonatan, teman yang sejati itu. Kalau melihat ratapan apa yang ditulis oleh Daud. Di dalam 2 Samuel 1:25, betapa gugur para pahlawan di tengah-tengah pertempuran. Yonatan mati terbunuh di bukit-bukitmu. Merasa susah aku karena engkau, saudaraku Yonatan. Engkau sangat ramah kepadaku. Begitu cintamu lebih ajaib daripada cinta perempuan. Betapa gugur para pahlawan dan musnah senjata-senjata perang. Daud mengerti dan merasakan kasih sayang Yonatan, pertemanan, brotherhood, love daripada Yonatan. Sehingga dia menuliskan berayat-ayat kedukaan hatinya meninggalnya Yonatan. Teman bisa meninggalkan kita, tetapi pertemanan, kesetiaan dalam pertemanan tidak akan berakhir. Teman, salah satu mungkin dipanggil Tuhan, tetapi kesetiaannya kekal adanya. Perjanjian kita dengan teman kita harus juga kekal. Amin. Dan tahu saudara apa yang terjadi ketika Yonatan sudah meninggal, Saul sudah meninggal, yang diangkat raja adalah Daud. Pada zaman dahulu ketika seorang raja bangkit, raja baru, dia akan membunuh semua keturunan raja yang lama. Dan sudah menjadi kebiasaan kalau ada raja baru naik, keturunan raja yang lama akan lari saudara, akan ketakutan. Demikian dengan ketika Daud menjadi raja, dia tahu ada satu keturunan daripada Yonatan. Apa yang dilakukan Daud menunjukkan dia memiliki kesetiaan dalam pertemanannya, persaudaraan dengan Yonatan. Daud bisa membunuh keturunan Saul semuanya. Tidak ada komplain. Daud bisa meninggalkan perjanjiannya dengan Yonatan. Orang yang sudah meninggal. Tapi Daud tetap memelihara persaudaraan sahabatannya dengan Yonatan. Karena dia tahu itu adalah setia adanya. Amin. Kita lihat bacaan kita. 2 Samuel 9 ayat 1 mengatakan, berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul, maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Dia berhak membunuh keturunan daripada Saul. Tapi dia ingat perjanjiannya dengan Yonatan. Persahabatan sejati adalah setia. Ayat 2 mengatakan, adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Ziba, ia dipanggil menghadap Daud. Lalu raja berkata kepadanya, apakah engkau Ziba? Jawabnya, hamba Tuanku. Kemudian berkatalah raja, tidak adakah dari orang yang tinggal dari keluarga Saul, aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari imannya. Daud, kasih. Tadi pertama dia mengatakan kasihku kepada keturunan. Sekarang dia mengatakan kasih dari Allah. Lalu berkatalah Ziba kepada raja, masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya. Tanya raja kepadanya, di manakah ia? Jawab Ziba kepada raja, dia ada di rumah di Makhir bin Amiel di Lodebar. Ayat 5, ayat 6. Dan anak itu namanya Mephiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Jadi sudah dipanggil anak itu. Ia sujud dan menyembah. Kata Daud, Mephiboset. Jawabnya, inilah hamba Tuanku. Kemudian dia berkata kepada Daud, berkatalah Daud kepadanya, jangan takut sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu.
dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Lalu sujudlah Mephiboset dan berkata, apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku? Lalu raja memanggil Ziba hamba Saul itu dan berkata kepadanya, segala sesuatu yang adalah milik Saul dan milik seluruh keluarganya aku berikan kepada cucu tuanmu itu. Perjanjian, pertemanan, walaupun teman itu sudah meninggal, perjanjian itu kekal adanya. Karena perjanjian itu dimulai dari perjanjian dengan iman yang sama. Mephiboset bahkan mencap dirinya anjing tidak layak bagi raja. Tapi karena Daud setia kepada Yonatan, setia kepada persahabatan dengan Yonatan, dia mengambil Mephiboset menjadi anaknya sendiri. Orang yang bisa makan di meja bersama raja itu adalah keluarga raja. Daud karena setianya kepada Yonatan mengembalikan segala sesuatu kepada keturunan Yonatan. Saudara, saya berdoa kita punya teman seperti itu. Kita punya teman yang setia. Bahkan ketika kita meninggal sekalipun teman kita masih setia mengingat akan kita. Amin. Bukankah kita perlu teman seperti itu? Amin. Haleluya. Daud menunjukkan bahwa dia memiliki hati yang setia kepada Yonatan. Dia ingat. Walaupun dia punya berbagai alasan untuk tidak mengingat lagi itu. Karena dari sekarang sudah raja. Tidak diubur-ubur lagi oleh Saul. Bagi dia Saul adalah masalah lain. Yonatan adalah teman baik saya. Saul, walaupun Saul dan Yonatan, bapak dan anak, Saul urusan lain. Yonatan adalah saudara saya. Saya sudah mengikat perjanjian dengan dia. Amin. Persahabat sejati adalah sebuah perjanjian, saudara. Bukan sekedar add, request, friend. Bangun persahabatan yang sejati. Jadikan persahabatan saudara sebagai suatu perjanjian. Persahabatan yang dibangun atas dasar iman yang sama, persahabatan yang tidak cemburu, persahabatan yang setia. Amin. Saudara, saya tidak pernah mengakhiri ibadah ataupun firman Tuhan tanpa melihat kebenaran firman Tuhan di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Yesus mengajarkan kita melalui teladan segala hal yang perlu kita ketahui tentang persahabatan. Yesus menawarkan kita persahabatan terhebat yang bisa dibayangkan, yaitu persahabatan dengan dirinya, yaitu perjanjian baru di dalam darahnya. Persahabatan saudara, perjanjian saudara dengan Tuhan kekal adanya. Dan dia adalah sahabat yang sejati. Ya, tetap akan mengasihi saudara ketika saudara menjauh daripada dia. Dia akan menguatkan saudara ketika saudara lari daripada dia. Dia memberikan satu firman Tuhan mengatakan, Yohanes 15, 12, 13 mengatakan demikian. Inilah perintahku yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dia adalah sahabat sejati saudara. Dia memberikan nyawanya kepada saudara. Amin. Mari kita hari-hari ini meneladani Kristus dan kita boleh memiliki sahabat-sahabat dalam perjanjian. Amin. Kalau saudara tidak memiliki sahabat, cari satu. Saling menguatkan. Amin. Tuhan Yesus akan ada di sana. Ya. Saya nggak bisa mengasihi. Saudara sudah terima kasih Tuhan Yesus, tidak ada alasan lagi. Kalau saudara menerima kasih Tuhan Yesus, saudara bisa mengasihi. Kalau saudara mengerti dan mengenal Yesusmu, saudara tahu bagaimana mengasihi sampai menyerahkan nyawanya. Saudara belum sampai menyerahkan nyawa. Tapi jadilah sahabat dengan iman yang sama, fokus yang sama. Yesus Kristus. Saya percaya kehidupan jemaat Tuhan akan lebih dahsyat lagi. Amin. Terutama ketika tidak ada cemburu lagi. Tidak ada iri. Mata tertuju kepada Tuhan, hati tertuju kepada Tuhan. Saudara akan terhindari oleh hal-hal jelek dalam persahabatan. Amin. Saya doa semua bangkit berdiri. Kita perlu Tuhan. Kita perlu Roh Kudus dalam kehidupan kita.